Perkenalkan, nama saya Triwidya Lestari, NPM 2011030322 dari Prodi MPI kelas M, akan menyampaikan materi mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah mempunyai arti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqasid dalam ilmu nahwu disebut sesuatu yang menjadi objek. Oleh karena itu, kata tersebut dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata syariah merupakan jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, secara terminologis, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam menggariskan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang mempunyai arti, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagian ayat hukum menyebut tujuan disyariatkannya sesuatu, tetapi pada ayat yang lain penyebutan demikian tidak ada, sehingga para ulama dan mujtahid berupaya memahami dan menemukannya. Semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, dan semuanya mempunyai tujuan tertentu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Maqasid syariah adalah ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan yang disebali dengan hukum-hukum syariat Islam. Ada 5 bentuk maqasid syariah. Yang pertama, hafizuddin, yaitu yang berarti melindungi agama. Yang kedua, hafizun nafs, yaitu yang berarti melindungi jiwa. Yang ketiga, hafizul aql, yaitu yang berarti melindungi pikiran. Yang keempat, hafizul mal, yaitu yang berarti melindungi harta. Dan yang terakhir yaitu hafizun nasab, yang berarti melindungi keturunan dan kehormatan. Kaidah-kaidah mengetahui maqasid syariah. Kaidah yang pertama, seluruh ketentuan syariah memiliki maksud. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu. Begitu pula, Ia tidak mengurangi atau menambah sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi dan At-Thahir Ibnu Asyur. Sesungguhnya, secara prinsip, ketentuan ibadah itu muamalah atau memiliki ilat atau sebab, walaupun dalam ketentuan detailnya lebih banyak tidak bermuamalah atau tidak jelaskan ilatnya. Kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah kedua atau taqsid atau menentukan maqasid berdasarkan dalil. Tidak boleh menetapkan atau menafikan maqasid kecuali atas dasar dalil. Oleh karena itu, menisbatkan suatu maksud atau tujuan hukum atas hukum tertentu dalam syariat Islam, itu sama halnya menisbatkan sebuah perkataan dan hukum kepada Allah. Karena syariat itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap target dalam syariat Islam itu adalah target Allah Subhanahu wa taala. Jika maqasid syariah itu tidak berdalil, maka itu sama halnya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Kaidah yang ketiga yaitu menertibkan maslahat dan mafsadah. Menurut Islam, maslahat dan mafsadah itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya, dalam 5 kebutuhan daruriyatnya atau asasi, manusia itu berbeda-beda pula tingkat kepentingannya. Jika maqasid syariah itu bertingkat-tingkat dan berbeda kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada wasail atau sarana. Karena setiap ada tujuan atau maqasid, maka harus ada wasail atau sarana
yang mengantarkan pada tujuan tersebut. Lebih detailnya, Imam Asy-Syatibi menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Yang kedua, jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Yang keempat, jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang mempunyai arti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini menegaskan perihal perintah dan larangan, yaitu perintah untuk bergegas berangkat ke masjid, serta larangan untuk berjual beli saat sedang sholat Jumat. Perintah untuk berangkat ke masjid sebenarnya bukan menjadi tujuan ayat ini, tetapi yang menjadi tujuan adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tinggal di masjid yang tidak perlu bergegas berangkat ke masjid itu tetap harus bersegera mengingat Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula dengan larangan berjual beli pada saat sholat Jumat. Makna makosid syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh usul fikih, yaitu yang pertama, hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum. Yang kedua, maslahat adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudaratan. Yang ketiga adalah ilat, yaitu sifat zahir atau jelas, mundobit atau bisa ditetapkan dalam setiap kondisi yang menjadi acuan setiap hukum. Contoh-contoh kasus bentuk makosid syariah adalah yang pertama, larangan membunuh termasuk ke dalam bagian hafizu nafs, yaitu yang melindungi jiwa. Yang kedua, larangan minuman beralkohol, yaitu termasuk dalam bagian hafizu akal yang melindungi pikiran. Dan yang ketiga, larangan berzina termasuk dalam bagian hafizu nasab, yaitu yang berarti melindungi keturunan dan kehormatan dan sebagainya. Apabila umat Islam memahami tujuan dibalik syariat, tentu pengalaman syariat tersebut akan membumi dan menjadi luas, karena tujuan dibalik syariat yaitu menghadirkan suatu kebaikan dan menjauhinya dari suatu keburukan. Yang kedua yaitu fungsi makosid syariah. Fungsi makosid syariah yaitu seorang faqih dan mufti wajib mengetahui makosid syariah, yaitu harus mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap syariatnya, baik larangan maupun perintahnya. Makosid syariah mempunyai berbagai macam manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami nas-nas Al-Quran dan hadis beserta hukumnya secara menyeluruh. Yang kedua, bisa mentarjih pendapat berdasarkan makosid syariah sebagai salah satu standar. Yang ketiga, memahami pertimbangan jangka panjang, kegiatan dan kebijakan manusia dengan mengaitkannya dengan ketentuan hukum. Tiga manfaat di atas sangatlah penting agar tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia. Sekian materi mengenai makosid syariah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat suatu kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.